Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Mari Bapak Ibu siapkan segenap keberadaan kita, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita datang hampiri Tuhan dalam hadirat-Nya yang kudus. Terima kasih Bapa. Berjalan di lorong gelap, tak ku nampak hadir-Mu. Seakan aku sendiri, Kau tidak bersamaku. Jalan hidup makin berat, jiwa terasa penat, namun ku tetap percaya Kau Bapa yang setia. Kadang jiwaku merintih, tak mengerti dan pedih. Pergumulan berat ini seakan tiada henti, namun ku tetap dekat-Mu. Genggam erat tanganku dan aku tetap dekat-Mu. Engkau menuntun aku, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Ku dapat menemukan rencana indah-Mu Tuhan, agar di mata-Mu aku berkenan. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Ku dapat menemukan rencana indah-Mu Tuhan, agar di mata-Mu aku berkenan. Kadang jiwaku merintih, kadang jiwaku merintih, tak mengerti dan pedih. Pergumulan berat ini seakan tiada henti, namun ku tetap dekat-Mu.
genggam erat tanganku, dan aku tetap dekatmu. Engkau menuntun aku percaya, aku percaya, aku percaya. Ku dapat menemukan rencana indah-Mu Tuhan, agar di mata-Mu aku berkenan. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Ku dapat menemukan rencana indah-Mu Tuhan, agar di mata-Mu aku berkenan. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Ku dapat menemukan rencana indah-Mu Tuhan, agar di mata-Mu aku berkenan. Ku dapat temukan, ku dapat menemukan rencana indah-Mu Tuhan, agar di mata-Mu aku berkenan. Ku dapat temukan, ku dapat menemukan rencana indah-Mu Tuhan, agar di mata-Mu aku berkenan. Bapa, ajar kami temukan rencana indah-Mu awas semua peristiwa hidup yang kami alami, Tuhan. Di tengah keadaan dunia yang tidak menentu dan semakin jahat ini, ajar kami mengerti kehendak-Mu, Bapa, sehingga kami boleh tetap berjalan dalam kehendak-Mu dan menjadi pribadi yang menyukakan hati-Mu. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang
Bapa ingini lewat semua teruji setia seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Sekali lagi kita katakan bersama. Kau ajarku dewasa segala perkara, tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Emas yang murni, emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada sore menjelang malam ini. Walaupun kami tidak berjumpa satu dengan lain, kami hanya bertemu lewat YouTube ini, tapi kami percaya Engkau hadir di antara kami, Engkau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu ini, sehingga apa yang akan kami dengar bukan menjadi konsumsi pikiran kami, tapi sungguh memberkati kami dan membuat kami dewasa. Terima kasih Bapa, satu hal yang kami rindukan, kami berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami siap, kami mau buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran-Mu pada sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang berjumpa kembali. Kita akan belajar satu hal yang sangat menarik. Tahukah Bapak Ibu bahwa semua kita manusia itu memiliki kecenderungan untuk meniru orang lain. Coba kita perhatikan anak-anak, apalagi bayi. Mereka meniru perilaku orang tua atau pengasuh atau orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan kita lihat bagaimana anak-anak zaman sekarang meniru para artis Korea. Baik dalam berpakaian, dalam operasi wajah, juga dalam grup band dan sebagainya. Nah, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah seseorang dalam hidup Bapak Ibu yang Bapak Ibu kagumi, yang Bapak Ibu ingin teladani? Nah, apakah kita cukup mengaguminya saja atau kita juga mengikuti keteladanannya? Dalam posisi kita sebagai jemaat GSKI, kita melihat bagaimana gembala senior kita berjuang untuk meneladani Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur untuk hal itu. Bukan untuk meninggikan beliau, tapi kiranya kepedulian beliau terhadap jemaat, terhadap sesama, menginspirasi kita juga untuk memiliki kepedulian terhadap sesama. Tentu lebih dari siapapun, kita harus meniru Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Yesus bukanlah Tuhan yang hanya harus kita percayai, tapi juga Tuhan yang harus kita teladani. Maka kepedulian yang kita selenggarakan kepada sesama
haruslah mengacu kepada kepedulian Tuhan atau menyontoh kepeduliannya. Tuhan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut, yang berkenan mengajarkan kepada kita apa yang dilakukannya. Ia bukan saja memberi berkat jasmani, memberikan kita keselamatan, tapi ia juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup yang berkenan kepada Bapa. Bagaimana ia bisa begitu setia dan taat tanpa syarat kepada Bapa di surga. Tuhan mau mengubah kita dari manusia yang tidak bermutu menjadi seseorang yang bermutu dalam pandangan Bapa. Ia berkenan terus menyertai kita dengan sabarnya agar kita mencapai tingkat-tingkat kedewasaan yang menggembirakan hati Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehubungan dengan hal itu maka pada kesempatan ini kita akan belajar satu tema yang saya beri judul The Strong Shoulders, bahu yang kuat. Kita harus menerima fakta bahwa proyek penyelamatan atas setiap orang di sekitar kita dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Ini tugas estafet. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 20 ayat 21, Yohanes 20 ayat 21, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, mengutus kita. Tuhan Yesus menerima tugas dari Bapa dan beliau sudah menyelesaikannya dengan sempurna dan sekarang tugas itu diestafetkan, diteruskan kepada kita. Sebagai anak-anaknya, kita tidak dipanggil untuk hidup menyendiri, tetapi kita harus bergaul dengan masyarakat. Ketika kita mendengar kesusahan dari sesama, dari teman kita, dari mungkin tetangga kita, seringkali kita berkata, aduh kasihan ya si ibu itu, aduh saya rasanya gak tega dengar ceritanya. Atau ketika kita mendengar seseorang meninggal dunia, kita mengirim karangan bunga yang indah disertai ucapan turut berduka cita, turut bersimpati, turut sepenanggungan atas meninggalnya Bapak Anu atau Ibu Anu. Sejujurnya, apa maksud perkataan simpati kita itu? Seberapa dalam simpati kita itu? Apakah hanya sebatas ucapan bibir kita? Atau diwakili oleh sebuah bunga papan yang indah tersebut? Penderitaan yang dipikul oleh Tuhan Yesus adalah penderitaan oleh karena memikul dosa manusia, yaitu perasaan terbeban terhadap keadaan manusia yang akan binasa. Pelayanan yang tidak disertai dengan perasaan ini bukanlah pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan. Pelayanan yang sangat tidak berkualitas. Pelayanan yang tidak disertai perasaan terbeban terhadap keadaan manusia yang akan binasa. Berarti hanya merupakan kegiatan gereja atau kegiatan sosial atau kegiatan keagamaan belaka. Kalau Tuhan Yesus telah menerima mandat tugas dari Bapa untuk menyelamatkan semua manusia di bumi, maka sekarang kita masing-masing juga memiliki tanggung jawab untuk terus menyelamatkan manusia. Kita tidak bisa, itu tugas utama Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mengampuni sesama seperti Tuhan Yesus, bukan itu maksudnya. Tetapi mari kita juga meneruskan karya keselamatan ini lewat tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Tentu tidak semua orang dipercayakan kepada kita. Tapi kita harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa ada orang di sekitar kita yang Tuhan titipkan, yang merupakan proyek Tuhan yang menjadi tanggung jawab kita. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk curiga
dalam tanda petik curiga dengan orang-orang di sekitar kita. Apakah itu pasangan hidup, apakah itu orang tua, saudara, keluarga besar, teman sepelayanan, tetangga, teman kerja, siapapun. Bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan titipkan yang menjadi tanggung jawab kita. Mereka adalah proyek ilahi yang dipercayakan Bapa di surga kepada kita. Nah, di antara mereka bisa saja adalah orang-orang yang menurut kita justru harus dijauhi. Justru harus disingkirkan, harus dibuang. Karena menurut pertimbangan kita mereka membahayakan. Atau tidak pantas ada di sekitar kita. Mungkin karena mereka pernah merugikan kita, melukai kita. Atau kita pandang mereka jahat serta membahayakan. Bapak Ibu, kalau Tuhan mempercayakan seseorang kepada kita untuk kita selamatkan, maka kita harus setia merawatnya. Kita harus setia menyelamatkannya. Seberat apapun itu, harus kita pikul. Maka sejatinya kita harus gentar ketika menghadapi orang-orang yang mewakili dan dihadirkan Tuhan untuk kita. Dalam Alkitab kita melihat beberapa kisah tentang ini. Misalnya kehadiran Lazarus untuk orang kaya. Kehadiran orang yang dirampok ketika ia turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yang Tuhan hadirkan untuk imam, untuk orang Lewi dan orang Samaria. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tender yang besar. Ini proyek yang besar. Ini bukan kesempatan yang kecil. Dan kalau kita abaikan, kita gagal. Mungkin Tuhan memang masih akan memberikan kita kesempatan kedua, ketiga, bahkan keempat. Tapi ingat, waktu hidup kita terbatas. Kesempatan kita terbatas. Dan pada umumnya, kualitas kesempatan kedua, ketiga, atau keempat tidak sebaik kesempatan pertama. Berbicara tentang hal ini tidak melulu harus dalam bentuk uang. Berbagi hidup bukan hanya dalam konteks uang atau materi. Sebab kalau ini hanya berhubungan dengan uang, berarti ini hanya terbatas untuk kelompok tertentu. Tetapi kepedulian kita, ketulusan kita, sikap manis kita, itu sudah dapat menjadi berkat untuk sesama. Nah, biasanya Tuhan akan mulai mempercayakan kepada kita proyek-proyek kecil yang bisa kita tunaikan dengan baik. Dari proyek-proyek sederhana dan kecil itu, Tuhan mau mengajar kita untuk bisa menerima proyek yang lebih besar. Nah, di sini tanggung jawab kita untuk membuka, untuk memperbesar kapasitas kita. Lukas 16 mengatakan, barang siapa setia pada perkara kecil, ia juga akan setia pada perkara besar. Jadi jangan abaikan perkara-perkara kecil, perkara-perkara sederhana yang terjadi di sekitar kita, yang harus kita lakukan. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa pada saat kita melayani sesama, sejatinya kita sedang melayani Tuhan. Maka pada waktu kita melayani sesama, kemuliaan Tuhan akan terpancar ketika kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ironis, kalau pada saat seseorang sudah tidak punya compassion, tidak punya beban lagi terhadap sesama, tetapi mereka masuk dalam pelayanan. Mereka akan melakukan semua itu hanya sebagai sebuah ritual, sebuah kebiasaan, atau sebuah tugas belaka. Ada 3 hal yang harus kita mengerti ketika kita menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama. Pertama adalah kepekaan. Kita harus akrab dengan Roh Kudus untuk mengerti siapa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita untuk kita gembalakan.
Jangan sampai kita menghabiskan waktu, tenaga, dan materi untuk orang yang salah. Hati-hati terhadap saudara palsu. Karena ada orang-orang yang memang sengaja memanfaatkan kebaikan kita. Dan orang menjadi malas karenanya. Tapi jangan karena ini lalu saudara menjadi pelit. Beda ya, kita hati-hati dengan kita pelit itu berbeda sekali. Nah, kedua, dasar kepedulian kita adalah kasih, bukan upah. Hal ini telah diperingatkan oleh Rasul Paulus ketika dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 18, 1 Korintus 9 ayat 18, ini upahku kalau aku boleh melayani tanpa upah. Ini upahku ketika aku boleh melayani tanpa upah. Kalau dasarnya upah, itu bukanlah kepedulian. Tentu kita juga paham ada pelayan-pelayan Tuhan yang memang hidup dari mimbar yang biasa kita kenal dengan istilah full timer. Bagi mereka tentu layak untuk menerima upah. Tapi bukan karena upah itu kita melayani. Dua hal yang sangat berbeda. Kepedulian terhadap sesama harus dimiliki dengan rasa atau naluri yang lahir dari kerelaan kita untuk memberi diri. Kerinduan kita untuk membalas kebaikan Tuhan akan menggerakkan kita menyerahkan apapun yang kita miliki demi kepentingan pekerjaannya. Dalam hal ini, kita yang harus menciptakan suasana atau kegiatan itu, bukan dari Tuhan. Tuhan memberi kita kehendak bebas. Kita yang harus dengan kesadaran, dengan kerelaan, memberikan apa yang ada yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita juga bagikan kepada sesama kita. Kepada orang-orang yang Tuhan titipkan dalam jalur hidup kita. Kesadaran ini merupakan kesadaran untuk membalas kebaikan Tuhan. Sebab kalau kita hitung-hitung segala berkat Tuhan, tidak mungkin bisa kita hitung. Tidak terkira semua yang Tuhan telah beri kepada kita. Lalu dengan apa kita bisa balas kebaikan Tuhan? Dengan apa kita balas segala pengorbanannya, selain kita memberikan juga segenap hidup kita? Kita mau belajar dari Matius 7 ayat 12. Ketika dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang kamu suka, apa yang kita suka orang perbuat kepada kita, lakukan itu. Nah, ini berarti kita punya kepekaan terhadap orang lain. Kita mengerti kebutuhan orang lain, yaitu apa yang baik bagi sesama. Bapak Ibu, yang namanya Lazarus itu bukan hanya orang miskin yang membutuhkan uang atau makanan. Tetapi siapapun yang kepadanya kita bisa menyelenggarakan hidup. Yaitu apa yang kita suka orang perbuat kepada kita, kita perbuat kepada mereka terlebih dahulu. Dan ingat, ukuran sesama bukanlah berdasarkan selera kita. Tetapi berdasarkan proyek yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, kita sama-sama akan belajar di Lukas 10 ayat 30-37. Satu perikop yang tentu sudah berulang kali kita baca. Tetapi kali ini kita mau belajar dari sudut yang berbeda. Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ilustrasi ini disampaikan kepada Tuhan Yesus disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditanya,
siapa sih sesama kami ini? Siapa sih yang maksudnya dengan sesama manusia ini? Tuhan menyampaikan perumpamaan ini. Setengah mati, sekarat. Mungkin kalau orang ini sudah berdarah-darah. Siapa sih yang mau pegang orang yang berdarah? Sudah miskin, sudah melarat, berdarah-darah. Ini keadaan yang benar-benar parah. Nah, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Perhatikan, ia melihat orang itu. Bukan gak lihat, ia melihat orang itu. Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Imam itu kelas pendeta, kelas full timer. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Orang Lewi menggambarkan para aktivis. Dikatakan dengan jelas ia juga melihat orang itu. Tetapi dia pindah jalur. Dia pergi ke seberang. Dalam jemaat memang pasti ada orang-orang yang mungkin mengesalkan, mungkin merepotkan, orang yang minta tolong terus-menerus. Kalau Tuhan sampai kirim kepada kita orang-orang susah, itu harus kita lihat sebagai berkat. Karena itu merupakan kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Dan ingat, Tuhan tidak pernah memberikan beban kepada kita lebih dari apa yang bisa kita pikul. Apakah mereka bisa merasakan sentuhan kasih Tuhan lewat hidup kita? Kita mungkin tidak berkesempatan atau tidak membuat mereka berpindah menjadi Kristen. Tetapi paling tidak kita tidak membuat mereka tersandung melihat perbuatan kita. Ketika kita marah, ketika kita sedang kesal, ketika kita diperlakukan tidak adil, bagaimana mereka melihat reaksi kita, respon kita terhadap keadaan hidup kita. Jangan sampai respon kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Ayat selanjutnya. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tiga-tiganya sama-sama melihat. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sama-sama melihat tetapi memiliki respons yang berbeda. Apa urusan dia dengan orang itu? Ngerti gak Bapak Ibu? Ketika kita membalut luka seseorang, ketika kita sedang berbuat baik kepada seseorang, sejatinya kita sedang membawa persembahan kepada Tuhan. Kita sedang menyentuh hadirat Tuhan. Kita sedang melawat Tuhan dengan kebaikan kita. Biasanya kita berkata atau kita bernyanyi, lawatlah aku Tuhan. Oh tidak salah. Kita butuh lawatan kita, Tuhan. Kita selalu menantikan lawatan Tuhan. Tapi kali ini mari kita melawat Tuhan. Kita menyentuh hadiratnya lewat perbuatan baik kita kepada sesama. Ketika Tuhan melawat kita, kita menangis, kita terharu, kita tersentuh. Pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa ketika kita juga menyentuh hadiratnya lewat perbuatan baik kita, Tuhan pun tersentuh. Tuhan pun terharu, Tuhan pun merasakan seperti apa yang kita rasakan. Semakin dalam luka ketika kita menjadi anggur yang tercurah, semakin kita menyentuh hati Tuhan. Semakin remuk kita dipecahkan seperti roti yang terpecah. Semakin kita membangkitkan keharuman Tuhan. Jadi saatnya sekarang kita belajar. Bukan hanya berkata, lawatlah aku Tuhan. Tapi mari kita mulai belajar untuk melawat hadirat Tuhan. Kita melawat Tuhan dengan kebaikan kita. Karena Tuhan jelas mengatakan, apa yang kamu perbuat
untuk saudaraku yang paling hina ini, kau lakukan untuk aku. Jadi setiap kita melakukan hal baik yang Tuhan ingin kita lakukan, kita menyentuh hati orang, kita menyentuh hadirat Tuhan. Ketika kita mengampuni pasangan kita, ketika kita bisa menerima segala kekurangannya, ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, disitulah kita sedang menyentuh hadirat Tuhan. Bapak Ibu, buatlah Tuhan bersuka. Sentuhlah hadiratnya dengan perbuatan baik kita. Semua ini kita lakukan karena kita tahu apa yang kita mau orang lakukan, kita lakukan itu untuk orang lain dulu. Supaya apa? Supaya mereka mengenal kebenaran. Supaya mereka juga kita siapkan untuk menghadapi kekekalan. Supaya mereka juga kita ajak untuk mengerti bagaimana hidup mengabdi kepada Tuhan. Maka jangan pernah berkata, aku gak suka bantu dia sudah keterlaluan. Aku gak suka yang begini-begini. Aku mau asalkan yang ini. Kita pilih-pilih, kita punya banyak alasan. Tapi mari kita belajar dari orang Samaria yang baik hati ini. Orang Samaria biasanya dihina, dimusuhkan, direndahkan. Anggur dan minyak itu merupakan bekal perjalanannya. Tapi ia rela untuk membagi, untuk melepaskan, untuk dihabiskan untuk orang yang terluka itu. Orang Samaria itu bukan orang Kristen. Tidak melambangkan orang Kristen. Tapi dia bisa lakukan satu hal yang baik. Nah, kalau kita orang Kristen tidak bisa lakukan hal-hal seperti itu, siapa kita? Bagaimana kita bisa bersaksi, hai saudara-saudara, Tuhan itu baik. Bagaimana kita bisa berkata begitu sementara kita tidak melihat sekeliling kita? Sementara kita tidak peduli dengan keadaan sekeliling kita. Kita sibuk dengan apa yang kita mau saja. Ironis keadaan ini. Imam tidak mau menyentuh. Orang Lewi menghindar. Malah orang Samaria yang selama ini dihina dan direndahkan. Bisa loh dia berhenti dan membalut lukanya. Ayat selanjutnya, ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. 1 dinar pada saat itu merupakan ukuran upah seseorang untuk bisa hidup dalam satu keluarga sehari. Nah, Tuhan bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Di dunia ini adalah wajar kalau orang kaya banyak temannya. Banyak yang mendekati. Tapi kalau orang susah, orang melarat, orang yang tidak punya apa-apa, tidak ada yang mau mendekati. Bahkan banyak juga yang belaga gak kenal. Belaga tidak mau mengakuinya kalau itu saudara. Tapi orang Samaria ini menunjukkan bahwa ia adalah orang yang bertanggung jawab. Saudara bukan, teman juga bukan, malah merupakan musuh. Tapi ia bisa membuat keharuan hati Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita memiliki hati seperti orang Samaria ini yang menyentuh hadirat Tuhan,
yang membuat Tuhan bersuka karena perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama. Hal ketiga, kepedulian kita harus mengarah kepada keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Naluri peduli kita terhadap orang lain akan menyala kuat ketika kita menghayati nilai keselamatan yang telah Tuhan berikan. Dan itu merupakan respon kita terhadap keselamatan yang telah kita terima. Nah, selama ini kita jumpai tidak sedikit orang Kristen yang tidak tahu diri. Maaf, saya pakai kata tidak tahu diri. Sudah menerima, sudah mengerti keselamatan dari korban Yesus disalib, tapi masih saja menuntut banyak hal dari Tuhan. Padahal ketika kita sudah boleh lepas dari hukuman api kekal, itu sudah lebih dari cukup bagi kita. Jadi hendaknya kita menghayati betapa mahalnya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, berangkat dari pengertian ini, muncul kerinduan untuk membalas kebaikan Tuhan. Dengan demikian, kita rela untuk menjadi hamba yang peduli terhadap kepentingan kerajaan Tuhan. Dan untuk ini pertaruhannya adalah segenap hidup kita. Maka ketika kita menolong sesama, semua kita bawa untuk pekerjaan Tuhan. Kita bawa untuk keharuman pekerjaan Tuhan. Untuk keharuman kerajaan surga. Bukan untuk keharuman nama kita. Kita bawa orang-orang ini untuk paling tidak mereka mengerti, mereka merasakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan kasih-Nya bisa mereka rasakan lewat perbuatan baik kita. Orang yang menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus dan mengalami proses pendewasaan rohani yang benar ditandai dengan satu hal, yaitu ia akan memanusiakan manusia lain. Bukan sekedar membuat setiap jemaat menjadi anggota gereja yang setia datang, tetapi benar-benar kita menolong sesama kita untuk semakin disempurnakan. Sembari kita sendiri juga mendewasakan diri kita untuk sempurna. Bapak Ibu, mari kita belajar memikul salib kita. Dari salib yang ringan hingga salib yang berat. Dan saya mengerti salib itu menyakitkan. Dan mungkin lebih kasar, lebih berat dari apa yang kita bayangkan. Waktu dulu pertama masuk Kristen atau pertama kita bertobat, mungkin kita dengan sukacita kita bernyanyi, kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Tapi ternyata dalam perjalanan kekristenan kita, dalam hidup keseharian kita, wah, tidak semanis itu, tidak semudah itu. Salib yang harus kita pikul, yang kita terima, yang kita lihat, yang kita contoh dari para senior kita, penderitaan yang kita alami, ternyata jauh lebih berat dari apa yang kita bayangkan. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah memberikan beban lebih dari apa yang bisa kita pikul. Tapi jangan berhenti sampai kesanggupan memikul salib yang kecil saja. Mari kita perluas, mari kita buka, kita kembangkan, kita maksimalkan diri kita. Sehingga kita bisa menerima proyek-proyek yang lebih besar. Tuhan mencari bahu-bahu yang kuat, yang bisa menopang sesama. Sebab bagi mereka yang tidak memiliki belas kasihan Tuhan, salib itu merupakan sebuah siksaan. Tapi bagi mereka yang telah belajar memiliki belas kasihan Tuhan, salib adalah keindahan hidup dan kenikmatan yang mengandung kehormatan yang tiada tara. Sebab penderitaan karena Kristus
adalah anugerah. Filipi 1 ayat 29 mengatakan kita diberi karunia bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Nah, baiklah mulai sekarang kita belajar berkata, Tuhan, beri aku kesempatan untuk menderita bagimu. Beri aku kesempatan untuk memikul salibku. Ajar aku untuk memiliki bahu yang kuat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hidup kita gak lama. Betapa bahagia jika kita boleh mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan orang-orang yang menderita bagi Dia akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Mari kita setia pada perkara-perkara kecil yang satu saat Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar. Tuhan mencari orang-orang yang memiliki bahu yang kuat, yang bisa memikul salib, yaitu keselamatan jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Adalah satu kehormatan kalau Tuhan memberikan kita salib untuk kita pikul. Salib adalah penderitaan yang kita alami demi keselamatan orang lain. Maka hari ini kalau Tuhan ingatkan, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Itu berarti kita adalah utusan-utusannya. Kita adalah utusan-utusan Allah. Tapi catat baik-baik, sebagai utusan Allah, satu hal harus kita ingat. Di situ kita tidak boleh punya kepentingan apapun. Kita harus rela membagi, harus rela melepaskan apapun yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kita. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup merupakan 3 hal yang menghambat kita sebagai utusan Allah. Mari kita berjuang sebagai utusan-utusan Allah, sebagai utusan-utusan Bapa di surga. Sehingga dimanapun kita berada, apapun keadaannya, kita selalu menjadi wakil Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kita harus menemukan orang-orang itu. Kita harus mencari siapa mereka yang Tuhan titipkan kepada kita. Bapak, Ibu, yang Tuhan pikirkan hari ini adalah keselamatan jiwa-jiwa. Tidak ada hal-hal duniawi yang ada dalam pikiran Tuhan. Tuhan fokus pada keselamatan jiwa-jiwa. Perjuangan Tuhan adalah menyelamatkan jiwa-jiwa yang sekarang ini sedang meluncur ke dalam kegelapan abadi. Maukah kita ambil bagian? Maukah kita ikut mengambil bagian sekecil apapun? Kita harus mengambil peran di sana untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita diberi kesempatan setiap hari untuk menyentuh Tuhan, untuk menyentuh hati Tuhan yang bisa membangkitkan keharuan di hatinya. Yaitu ketika Tuhan mengirim Lazarus datang dan kita memperlakukan mereka dengan benar, dengan baik. Kalau kita mengasihi Tuhan dan kita merawat Lazarus yang Tuhan percayakan, maka sampai ke ujung langit manapun, kita, anak kita, orang-orang yang kita kasihi tidak akan ditinggalkan Tuhan. Jangan pertahankan apapun, lepaskan dan persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus akan pimpin kita. Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengerti apa yang harus kita lakukan. Apa salib hidup kita. Siapa sesama kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk apa yang sudah kami dengar pada kesempatan ini Bapa. Mungkin selama ini kami tidak peduli kepada sesama karena kami terlalu sibuk dengan diri kami sendiri. Tapi lewat firman, lewat kebenaran-Mu pada
kesempatan ini kami dicelikan, kami diingatkan untuk kami selalu memperhatikan orang-orang yang Engkau kirim, yang Engkau hadirkan dalam hidup kami, yang merupakan proyek ilahi, yang merupakan proyek yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih kalau kami Engkau libatkan dalam pekerjaan besar ini. Kami mau belajar untuk memiliki bahu yang kuat, yang bisa menjadi topangan bagi sesama untuk mewakili kehadiran-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.